Mampus. Sini kamu. Kamu tuh nggak ngerti-ngerti. Lihat saya. Dengar ya. Saya ini udah mati-matian merubah Olga. Dan kamu mau hancurkan dia lagi. Iya. Dengar ya. Kalau kamu berniat menghancurkan dia lagi, saya akan menghajar kamu. Untuk sekarang saya lagi puasa. Kalau tidak, saya udah hajar kamu. Halo? Halo? Udahlah, jangan teriak-teriak. Aku ini nggak budak. Siapa nih? Pasti kamu nggak bakal tahu. Si Olga sekarang bersama aku di sini. Jangan coba-coba panggil polisi ya kalau si Olga mau selamat. Tunggu. Buat apa kalian culik Olga? Memangnya Olga salah apa? Udahlah, nggak usah banyak tanya nyas-nyos ke sana kemari. Hah? Pokoknya si Olga sama aku di sini. Udah, ntar gue sambung lagi teleponnya. Dah. Mana Olga? Mana Olga? Pura-pura bodoh kamu, Mana Olga? Saya nggak tahu, Om. Tadi itu telepon dari penculiknya, Om. Oh, jadi kamu tahu Olga itu diculik? Iya. Saya sudah berusaha untuk menolongnya, Om, tapi saya nggak tahu. Tapi Jangan sandiwara kamu di depan saya, ya. Dengar. Jangan keluarga kamu dibalik ini semua. Iya. demi Tuhan, Om. Saya kesini aja mau jemput dia, tapi dia diculik, saya nggak tahu. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Om dari tadi nggak kasih kesempatan saya untuk bicara. Kamu itu memang patut dicurigai. Saya tahu keluarga kamu tidak pernah berniat baik sama Olga. Demi Tuhan, Om. Saya sayang sama Olga. Saya nggak akan menyakiti dia. Saya tahu Om itu punya perasaan yang sama dia. Dan kalau Om nggak percaya, lapor aja sama polisi. Siapa lo? Aduh, bikin kaget aja. Neng nggak bakal tahu siapa aku. Ngapain gue dibawa sini? Aku bawa kamu ke sini karena dapat duit. Siapa yang bayar lo? Aku dibayar bukan untuk menjawab pertanyaan kamu, Neng. Berisik lo. Kamu diem aja di sini, duduk manis. Enggak, gue mau pulang, gue gak mau di sini. Tolong, tolong. Diam, berisik terlewat lu. Kamu mau apapun aku siapin, mau makan aku sediapin. Semuanya aku sediain. Di sini tuh semuanya tersedia untuk kamu. Selama kamu di sini, aku siapin buat kamu. Enggak mau di sini, gue mau pulang. Tolong, tolong. Berisik. Diam. Diam. Lu jangan coba-coba nyusahin gue ya. Diam. Gimana sih? Kok bisa diculik? Emang dia punya banyak musuh? Maksud Papa, emang musuhnya banyak? Dia tuh masalahnya emang banyak, Pak. Dewa curiga sama Nola. Apa? Nola tuh jahat. Mana mungkin anak semanis dia bisa melakukan perbuatan seperti itu, Dewa? Kalau Dewa nggak khawatir sama Olga, rasanya pengen Dewa laporin ke polisi. Jangan. Olga nanti bisa dibunuh kalau mereka tahu kita lapor polisi. Tapi Pak, gimana kita bisa menolongnya kalau kita nggak lapor polisi? Nggak usah, Ma. Mama ini cari kesulitan sendiri sih. Dewa ini satu-satunya yang ngelihat Olga diculik. Nanti mereka malah nyelidikin kita dan nuduh kita enggak lagi. Ya nggak mungkin lah, Pak. Papa bilang jangan ya jangan. Udah, tenang aja dulu ya.
Kenapa sih kalau Olga diculik? Emang kalau Olga salah apa? Kak Tio juga nggak ngerti, Cid. Mungkin masih ada beberapa orang yang menganggap kakak kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin, Kak. Dia itu emang banyak musuh. Kakak kan tahu sendiri. San, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Seakan-akan kejadian ini suatu kewajaran. Iya Mbak, Kak Olga udah berusaha untuk jadi baik. Tapi kalau Mama masih marah sama Kak Olga, Citra minta maaf. Apa kamu minta maaf atas nama dia? Itu nggak penting, San. Sekarang kamu mau memaafkan apa tidak? Itu yang penting. Kak Tio kenapa sih bicara soal aku yang jahat? Kesanti ini kan bulan puasa, Eling dong. Diam kamu. Kamu naksir dia juga kan? Pakai bela segala lagi. Nggak apa-apa sih kalau dia mau. Betul tidak? Dasar nggak tahu diri. Udah. Kamu kenapa lagi, San? Apa dibilang jahat, Mbak? Karena mengatakan sesuatu yang benar. Mbak nggak ngerti maksud kamu. Sebenarnya apa persoalannya? Apalagi yang bisa membuat Kak Tio nggak adil selain anak emasnya itu? Seharusnya kamu bisa bersikap proporsional dong sama Santi. Udah, biarin aja. Aku mau pergi dulu. Kau mau kemana? Mau cari Olga. Nunggu beduk. Enaknya ngapain ya biar nggak terasa lama? Oh, itu mah gampang, Den. Nunggu beduk sambil makan sama minum. Gue jamin deh, tahu-tahu udah beduk. Bener, Den. Bisa sampai beduk kisah lu nggak kerasa. Iya, sama aja nggak puasa. Lu berdua udah pada gila ya? Abis, lu dari tadi nanyain beduk mulu sih. Udah pada beduk tuh. Weh, berdua, jangan tinggalin gue. Lu gua duluan. Mau makan sendiri aja lo. Gue tonjok lu. Laper, Den. Nah, yang ini buat Denny. Apaan nih? Buka puasa pakai bakwan. Dasar norak lu. Ini bukan bakwan, tapi pizza. Makanannya orang-orang kaya. Kayak gua. Lagian lu sih, Den. Taunya jengkol sama pete aja. Enak aja. Gue kan anak gaul. Buka puasa kalau nggak ada Kak Tio nggak enak ya. Nggak ada yang mimpin doa. Kak Tio nggak bisa buka puasa bareng gara-gara ngurusin Olga. Kak Olga kan lagi kena musibah. Iya, musibah karena ulahnya sendiri. Kok kakak kayak gitu sih? Suka nyakitin hati orang. Ini kan bulan puasa. Udah. Kok malah berantem sih? Kenapa semua kesusahan ini mendera aku terus-menerus? Aku takut. Aku udah gak punya orang tua lagi buat lindungin aku dari semua kejadian ini. Kalau sudah selesai sholat, tadahkan tangan kamu ke atas ya. Terus kamu berdoa, meminta yang pertama orang tua kamu supaya dalam keadaan sehat dan lain-lainnya. Terus apa yang kamu minta, sampaikan kepada Allah. Ya? Kakak nggak usah sedih. Di bulan puasa ini,
Aku berniat berdoa buat Bu Astari supaya Bu Astari cepat ditemukan. Dan aku juga berdoa buat Ayah Arya supaya diberikan keselamatan bila umurnya masih panjang. Dan diberi tempat surga jika Ayah Arya sudah meninggal. Mudah-mudahan doa kita terkabul ya, Kak. Waktunya buka puasa. Ah, silakan. Mau sahur dengan apa, Neng? Apa urusan lo? Lagian gue mau puasa kayak mau nggak puasa bukan urusan lo kan? Gak bisa dong, Neng. Ini bulan puasa, hukumnya wajib. Di sini semuanya puasa, Neng. Saya aja puasa. Ya udah, aku nanti bawain makan sahur ya. Ini silakan makan. Kalau mau ganti baju ada ini ya. Silakan. Aneh. Apa sih maksudnya mereka? Kalau menurut gue sih bakal susah nyelidikinnya. Apalagi kata Kak Santi, kalau Olga itu musuhnya banyak banget. Jangan-jangan dia diculik sama sindikat anak jalanan buat dijadiin pengemis. Gila aja lu kalau dia dijadiin tukang minta-minta. Tapi kalau Kak Olga sih nggak pantas jadi pengemis. Tuh yang pantas tuh si Denny. Enak aja, mana ada pengemis ganteng kayak gue. Tapi mana mau orang nyulik lu. Orang makan lu banyak. Udah gitu sering lagi. Terus doyanya putih sama jengkol. Enak aja lo, pada sirik lo. Smackdown lo. Otak lo ya, La. Apaan sih, Wak? Di mana lo sembunyiin Olga? Apa urusan gue ngumpetin Olga? Jangan sampai kesabaran gue hilang ya, La. Asal lo tahu, bokap gue tuh nggak suka kalau Olga digituin. Gue bisa aja nyuruh bokap gue untuk nelfonin bokap lo, untuk ceritain semua hal ini. Wak, lo kan tahu kalau dari dulu gue juga gak pernah main sama si Olga. Jangan bohong lo ya, La. Wak, lo apaan sih, Wak? Jangan bohong, La. Lo yang nyuruh orang untuk nyulik Olga kan? Hah? Jadi Olga diculik? Busuk lo ya, La. Lo yang nyulik dia kan? Wak, pengennya sih kayak gitu. Apalagi lo inget rasa sakit hati gue sama si Olga. Tapi asal lo tahu, gue gak ada waktu buat ngurusin Olga. Lagian lo hati-hati deh, jangan-jangan tuh akal-akalan Olga doang. Hah? Dia nyari perhatian lo, pura-pura diculik. Dia itu bukan lo ya, La. Yang suka nyari sensasi untuk mencari perhatian orang. Ngerti lo? Woi! Gue punya gosip nih. Kumpul. Alah, palingan juga gosip basi. Olga diculik. Alah, udah deh. Gak usah buat gosip lo. Masa lu nggak percaya? Tanya Santi deh. San. Apa? Olga diculik kan? Terus gimana kelanjutannya, San? Jadi gini nih ceritanya. Tadi tuh di bawah, gue ngedengar si Dewa tuh berantem sama Nola. Dewa itu nuduh kalau si Nola itu udah nyulik si Olga. Sedangkan si Nolanya nggak ngaku. Lagian si Dewa sendiri yang bilang kalau penculiknya itu pada pakai topeng. Sedangkan si Nola kan nggak pernah pakai topeng. Ya kan? Lu yang bego. Maksudnya Dewa, pasti Nola nyuruh orang buat nyulik Olga. Oh gitu ya? Wah, kalau penculiknya udah pada pakai topeng, kasusnya berat, Bim. Pasti mereka tuh pada profesional. Lo inget nggak kasus yang waktu itu para ninja? Ninja apaan? Ninja yang korbannya ditusuk, terus dagingnya disuir-suir pakai golok, Bim. Jadi abon dong. Iya, toh. Bim, lo masih ngomong sama mulut lo aja. Bim,
Waduh, lu kesambet ya? Santi, lo emang the best lo. Bisa sih. Lu bisa sih. Apaan sih maksud lo? Lo emang tetap abis. Ups, gue keceplosan ya. Ada gua bilangin kan nih? Jangan dimakan. Ini kotor. Kamu kan puasa. Bodoh, buat apa puasa? Lagian pas buka nanti nggak ada makanan juga. Coba tahu nanti ada pembagian nasi gratis. Itu kan belum tentu. Pokoknya gue sekarang mau makan. Jangan. Kalau dimakan, aku tabok deh. Dia mau makan. Tahu nih, puasa-puasa juga. Mungkin dia nggak bisa nahan laparnya. Alah, ini kan masih kuat. Ini aja nggak sabar. Coba kalau sabar. Nanti kalau kita ada rezeki, kita bisa jual barang-barang ini untuk makan. Dari kemarin lo juga ngomong begitu, tapi mana buktinya? Pakai bujuk-bujuk gue puasa, bilang aja lo nggak bisa beli makanan. Rasa lu ya, gue lagi usaha. Kalau nggak usaha, mana mungkin kita dapat duit untuk buka? Ayo pulang, pulang aja deh. Ya udah deh. Ini ada uang buat kamu. Tapi kalau kamu masih kuat, mendingan beli makanannya pas buka aja. Jadi puasanya bisa full. Cit, ini aku tambahin. Maaf ya, saya bukan pengemis. Kita ikhlas kok. Iya, buat apa kalau kita puasa, kita nggak ngehargain orang yang lagi kekurangan. Nih, Makasih ya. Ayo pulang, Bang. Yuk. Lah, menurut lo, semuanya itu beneran apa hanya rekayasa soal gaji sih? Gue sumpahin sih beneran, biar mampus aja dia. Kalau menurut perkiraan gue itu semuanya benar, hari ini Olga udah mampus toh. Maksud lo tahu siapa yang ngerjain dia lah? Ya, kayaknya sih begitu deh. Serius lo? Wah, kalau gitu lo bilangin aja suruh tatoin jidatnya Olga. Gila lah ya, Wit ya. Emangnya lo mau bikin tato apa sih? Sedikit aja sih. Tulisannya ya nasib, ya nasib. Bego lo, itu sih namanya panjang. Kira-kira siapa ya yang nyulik dia? Ada deh, tapi yang pasti gue nggak mungkin dong nganterin cewek-cewek bego kayak kalian. Yuk. Sialan tuh anak. udah cuekin aja. Yang pasti si Olga sekarang lagi nangis-nangis darah sekarang. Min, ada kabar tentang Kak Olga? Kayaknya nggak ada, Kak. Ya udah. Tio, Mbak Ellen tuh udah tadi pagi udah nyiapin kue buat buka puasa. Kok malah dicuekin sih? Buat apa kamu kasih tahu dia? Dia kan punya mata. Jadi dia bisa lihat kalau Mbak Ellen ada di sini. Kamu bikin apa, Len? Kamu lihat aja kalau emang pengen tahu. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Pegang ya. Jadi kamu mau aku ngomong apa? Dan kamu mau aku bertindak apa? Kita bisa bicara sebentar di depan. Aku mau pulang. Biar aku antar. Aku udah dewasa. Aku bisa pulang sendiri. Jadi kamu punya banyak waktu untuk merhatiin anak gadis kamu itu. Len. Ellen. Kakak mau bicara sama kamu, San. Saya cuman menceritakan keadaan yang sebenarnya aja sama Mbak Ellen. Tapi omongan kamu itu membuat Ellen berpikir tidak-tidak tentang Olga. Dan Kak Tio nggak mau Ellen sampai benci Olga gara-gara omongan kamu. Tapi Kak Tio sadar gak sih? Kakak itu emang lebih menyayanginya dibanding anak-anak lain yang lebih menurut dan perhatian sama kakak. San, apa maksud kamu sih? Kakak udah tahu maksud saya. Saya menuruti semua harapan-harapan kakak. Saya juga nggak pernah kan sedikit pun berusaha menyakiti hati kakak. Bahkan saya menyayangi kakak. Tapi apa kayak yang saya dapat? San, jangan kamu buat kebaikan demi saya. Tapi buatlah demi diri kamu sendiri. Saya melakukan semua ini hanya untuk Kak Tio. Kak Tio tahu. Saya juga heran kenapa akhir-akhir ini saya jadi begitu pemarah dan mudah membenci orang. Tapi itu nggak lain
Karena saya merasa kakak mengabaikan perasaan saya. Saya cintai Kak Tio. San, kamu nggak benar-benar mencintai Kak Tio. Maksud Kak Tio itu sifatnya cuma sementara, San. Sampai kamu dapat kehidupan yang layak seperti yang Kak Tio inginkan. Di sana kamu bisa menemukan banyak orang yang lebih pantas kamu cintai. San, lihat mata Kak Tio. Kamu itu lembut, kamu itu penyayang. Jangan kamu kotori perasaan lembut dan penyayang kamu itu dengan hal seperti ini. Kak Tio selalu melihat cahaya di wajah kamu. Dan Kak Tio nggak pengen cahaya itu hilang gara-gara rasa benci kamu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu? Ada yang saya pengen bicarain, Om. Apa yang mau kamu bicarakan? Saya memang belum punya cukup bukti atas keterlibatan kamu dan keluarga kamu atas penculikan ini. Kalau memang itu yang mau kamu dengar. Om itu salah sangka. Saya bukan om kamu. Baik. Tapi bisa nggak? Anda bersikap tenang dan berbicara selayaknya orang dewasa. Jangan pernah ngajarin saya bagaimana saya harus bersikap. Sekarang cepat ngomong. Apa yang kamu mau bicarakan? Karena saya nggak punya banyak waktu. Saya harus mencari Olga. Itu dia, Om. Saya kesini tuh pengen bicarain persoalan pencarian Olga. Anda nggak bisa kan mencari sendiri? Gimana kalau kita mencarinya bareng-bareng? Lupain dulu deh. Masalah kita mencintai orang yang sama. Saya tahu kok. Kita berdua tuh berharap Olga memilih di antara kita berdua. Lalu menendang saingan yang kita benci. Tapi itu nggak bisa terjadi kalau kita belum menemukan Olga. Gimana? Baik. Tapi kamu jangan kaget. Kalau tiba-tiba dia meninggalkan kamu. Begitu dia tahu siapa yang dibalik semua ini. Oke. Kita lihat aja nanti. Sudah azan maghrib. Lebih baik kamu buka di sini aja dulu. Ayo. Makanan datang. Loh, kok makanannya nggak dimakan, Neng? Cuma minum doang. Pokoknya gue nggak mau makan. Biar mati aja sekalian, biar lo nggak bisa ngapa-ngapain gue. Siapa yang mau ngapa-ngapain lu, Neng? Nggak bakal. Terus lo ngapain nyulik gue? Yang jelas Neng ini mesti tinggal di sini. Selebihnya terserah. Aku nggak tahu. Tapi Neng harus makan biar nggak mati. Pokoknya gue nggak mau makan. Wes. Sana aja nih. Sana. Sebenarnya mobilnya mobil apa sih? Warna apa sih? Kamu kalau kasih informasi itu yang jelas dong. Saya sendiri kurang jelas. Kejadiannya tuh cepet banget. Tapi Heran saya. Apa menarik ya si cowok bolot gini buat Olga? Anda ngomong apa? Ya saya heran aja kenapa Olga bisa suka sama cowok yang susah berpikir kayak kamu. Jadi Anda nganggap saya tolol? Kamu sendiri kan yang ngomong. Jangan sok pinter deh Anda. Halo? Olga bersama dengan saya, Dek. Saya menyuruh orang untuk mengambilnya. Apa? Mbak? Saya terpaksa melakukan itu, Dek. Saya nggak bisa membiarkan Olga mendatangi bahaya seperti itu. Mbak sadar nggak sih? Gara-gara perbuatan Mbak itu saya hampir gila mencari Olga. Sekali lagi Mbak minta maaf.
Nanti Mbak akan jelaskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Memang sebaiknya seperti itu, Mbak. Karena saya sangat kecewa sama Mbak. Gini aja. Kamu cari dulu informasi yang jelas. Karena malam ini saya ada urusan penting, saya harus pergi. Gimana sih? Bukannya saat ini yang terpenting adalah Olga? Terserah kamu aja. Saya harus pergi sekarang. Oh, jadi cuma segitu aja rasa kehilangan Anda sama Olga? Nggak sesuai ya sama yang selama ini Anda gembar-gemborkan? Maksud kamu apa? Kamu ngerasa lebih care sama Olga daripada saya? Begitu maksud kamu? Iya, jelas dong. Saya lebih care dibanding Anda. Di saat genting kayak gini Anda malah menghindar. Heh. Anda mau ke tempat perempuan STW itu kan? Kamu jangan mengada-ngada ya? Nggak usah mungkir deh. Saya tahu kok. Waktu itu Anda melakukan pertemuan rahasia sama tante kan? Waktu mau jemput Olga. Jaga mulut kamu ya. Saya fair kok kalau saingan. Tapi jangan salahin saya kalau saya nggunain itu saat kepepet. Oke? Maafkan Mama, Nak. Semua ini Mama lakukan semata untuk menyadarkan kamu. Mama mengerti beban berat yang mesti kamu hadapi dengan semua kejadian ini. Dan Mama sebenarnya juga tidak tega menambah masalah kamu dengan membawa kamu ke sini. Tapi Mama harus menghindari kamu dari kejahatan Pramana. Ya Allah, kasihanilah anak hamba. Jadikanlah dia anak yang soleh, berguna dan berbakti, ya Allah. Tunjukilah ia jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, kembalikanlah ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga kami. Karena untuk itulah semua ini hamba lakukan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha menentukan. Sabar ya, Bu. Pak Suko, sudah dibeliin pakaian dan makanan kesukaannya dia. Sudah, Bu. Saya belikan wafel, jus stroberi, es krim, serta buah-buahan kesukaan dia, Bu. Jangan lupa suruh makan ya, Pak Suko. Bahaya kalau sampai dia nggak makan. Iya, Bu. Ya sudah. Saya permisi dulu. Makanan datang lagi. Aduh, ini makanan macam non. Ada buah-buahan, ada jus. Nah, kalau nggak dimakan ini keterlaluan non. Ini kan. Dia kabur. Hei, Olga! Dia lari kemana tadi sih? Siapa? Gimana sih jaganya? Wah, kita bisa diomelin nyonya nih. Goblok siapa? Nah, ketahuan lu, Den. Lagi makan pete sama jengkol ya? Gila lu, Den. Bisa overdosis tuh nggak? Lo berdua, sini. Duduk. Kalau orang sampai tahu, gua bikin babak belur lo. Pul, janji. Iya deh, iya. Min. Oke deh, nggak bakal bocor sama gua. Nih, bawang putih ke tempat sampah. Cepat.
Lu juga. Pul, dorongin gue, Pul. Ya deh. Buka dong. Olga! 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 Coba bantu kasih aku. Di mana mereka menyekap kamu, Ga? Gue capek. Gue gak mau lagi ingat-ingat kejadian itu. Gue gak ngerti kenapa ini semua bisa terjadi sama gue. Lo bantu gue ya. Supaya gue bisa ngelupain semua kejadian nakutin ini. Gue tuh cuma pengen hidup normal lagi. Terus bisa ketemu sama mama. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat ya. Kakak baik-baik aja kan? Kak, kakak nggak diapa-apain kan? Lo kenapa sih, Cid, perhatiin gue sampai kayak gini? Kita harus saling menjaga, Kak. Apalagi ayah dan ibu Astari nggak ada di sini. Citer takut kakak dicelakain sama orang jahat. Gue juga takut, Cid. Gue kangen sama mama papa. Gue hampir putus asa atau nggak sih ngadepin semua ini. Tapi ya, apa yang lo bilang soal doa kita bakal dikabulin sama Allah di bulan puasa itu benar lo, Cid. Dan gue yakin suatu hari nanti kita bisa kumpul lagi sama mama. Kakak udah sahur? Citra ambilin ya. Gak usah. Tapi gue bakal puasa kok. Makasih ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Terima kasih ya Allah. Aku emang gak pernah menyadari kalau semua ini datangnya dari Engkau. Aku sering mengabaikan perintahmu. Walaupun sudah diingatkan oleh Mama. Maafkan aku ya Allah. Kembalikanlah keluargaku ya Allah. Tolong kabulkan doaku. Saya akui, apa yang saya lakukan itu kelewat bodoh. Tapi ketakutan saya pada Pramana membuat saya melakukan hal itu. Tapi Mbak harus janji sama saya. Mbak nggak boleh bertindak di luar sepengetahuan saya. Untung dia langsung balik ke sini, Mbak. Nggak nekat kemana-mana. Saya bingung, Dek. Saya tidak bisa melanjutkan semua ini, Mbak. Kalau Mbak nggak bisa bekerja sama sama saya. Iya, saya mengerti. Halo? Saya minta maaf, Bu. Sudahlah, Pak Suko.
Semuanya sudah terjadi. Mungkin memang saya ditakdirkan untuk hidup dalam kegelisahan sampai dia berubah. Kenapa ibu tidak kembali saja supaya Non Olga mau berubah, Bu? Itu memang yang saya inginkan. Tapi bukan itu yang ditetapkan sama Pak Arya. Dia ingin Olga berubah sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau gitu ibu sabar saja ya Bu ya. Saya mungkin bisa bersabar. Tapi rasanya itu nggak bisa mengalahkan kerinduan saya pada Olga. Udah lah, Wak. Bisa jadi emang Olga tuh gak bener-bener diculik. Dia cuma pengen pergi dari kehidupan lo doang. Lah, nonsens. Gue lihat sendiri. Wah, sekarang gini deh. Taruh orang yang menyulik Olga itu mau uangnya Olga. Olga kan udah bangkrut. Terus kalau yang nyulik itu mau celakain Olga karena dia dendam. Lo mau pacaran sama setan? Brengsek lu. Wah, realistis dong. Lo kan bisa ngelanjutin hidup walaupun Olga udah nggak ada. Lo emang jenius lah. Mungkin gue harus jalanin hidup gue dengan lebih berarti. Iyalah, Wah, kan ada gue. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin hidup gue bisa lebih berarti karena lo. Tapi bisa jadi karena dia. Nah, lo lihat. Lo nggak apa-apa kan, nggak? Nggak apa-apa kok. Sini lo. Heh, lo tuh gimana sih? Kan gue suruh buat kerjain Olga. Jadi kamu pikir aku bisa berbuat sejahat itu? Maksud lo apaan sih? Aku tuh emang gak suka sama dia. Tapi bukan berarti aku rela berbuat apa aja dan malah mengotori sifat aku untuk sesuatu yang gak pasti. Heh, sini lo. Mereka tuh siapa sih, Ga? Gue juga nggak tahu, Wak. Gak, gue denger lu. Iya, iya. Bapak saya juga mengundang Anda. Atau siapapun yang di sini juga boleh ikut. Hari ini kita merayakan kebebasannya Olga. Saya nggak ada waktu. Tapi bapak saya tuh pengen ngomongin soal izin untuk Olga pindah ke rumah kami. Kalau maksud kamu ingin mendapat persetujuan dari saya, jawaban saya sudah jelas. Saya pasti akan menolaknya. Kenapa nggak Olga sendiri sih yang menentukan? Izinin gue pergi ya. Gue butuh waktu buat menangin diri. Olga, apa kabar kamu? Baik, Om. Kenapa tangan kamu? Nggak apa-apa, Om, jatuh. Olga, Tante khawatir sekali dengan kamu. Kalau Om tahu siapa pelakunya, pasti akan Om hajar. Berani-beraninya dia ganggu anak sahabat Om. Saya udah nggak mikirin siapa pelakunya, Om. Yang penting saya selamat. Makanya Olga, kamu tinggal di tempat kami aja. Om jamin, pasti kamu akan aman. Siapa itu? Ini Citra. Ini papanya Dewa. Sana, Bu. Pak, Citra ini. Citra ini yang tinggal di panti juga, Om. Dan dia yang paling dekat sama saya. Om temannya ayah Arya ya? Iya, Om ini temannya bokap gue. Citra manis sekali. Yuk, duduk-duduk. Ayo dong, dimakan. Jangan diliatin aja. Iya, Om. Nih, Tante ambilin nasinya. Mungkin Citra mau nambah makanan? Enggak usah, Om. Udah cukup kok. Cukup ya. Selamat malam, Om Pram. Dewa mana? Aduh, Om,
kok saya nggak diajak-ajak sih? Tapi nggak apa-apa deh, kasihan juga Olga. Kan habis diculik Om. Jangan-jangan lo nggak pernah dikasih makan ya Gar di sana? Kamu sendiri? Iya Om, kebetulan saya lagi cari makan untuk sahur. Olga, makan yang banyak ya. Di panti kan makanannya nggak enak. Kalaupun nggak enak itu bukan urusan lo ya. Duh, sensi benar sih. Gue juga ngerti gitu kalau lo tuh udah terbiasa hidup susah. Apalagi semenjak bokap lo mulai bangkrut, hilang, terus bunuh diri lagi. Jaga mulut lo ya. Siapa bilang bokap gue bunuh diri? Iya, Nola. Siapa bilang papanya Olga bunuh diri? Loh, kan ada di koran, Om. Papanya Olga itu emang banyak masalah. Papanya Olga itu punya istri simpanan loh, Om. Terus dari istri simpanannya itu, Olga punya 1 orang adik perempuan. Jaga ya mulut lo. Iya, kamu nggak boleh ngejelekin orang yang kamu nggak kenal. Adik kecil, kamu tinggal di panti juga kan? Pasti tahu banyak dong tentang Olga, ya kan? Anak brengsek! Udah deh, gak akuin aja. Om Pras juga berhak tahu gitu. Ini kan temannya juga. Hah? Kenapa? Lo malu? Kalau emang ternyata bokap lo banyak skandal. Apapun urusan keluarga gue, lo nggak berhak ngomongin kayak gitu kan lo nggak kenal sama mereka, brengsek lo. Apa aku ngomongin mereka kayak gitu ha? Lo pikir lo siapa? Berhenti kalian. Olga, Nola, udah. Kalian gak malu apa ribut-ribut depan orang? Saya nggak malu tante kalau udah menyangkut kehormatan keluarga saya yang diinjaknya sama pecul satu ini. Brengsek lo! Lo yang brengsek. Ayo Cuti, kita pergi. Mereka nggak berhak menghina kita. Brengsek lo! Enggak, mana enggak? Tunggu gak? Gak, Olga. Gak, tunggu gak? Ada apa sih gak? Lo tanya aja sama keluarga lo. Lo pikir gue senang diajak makan terus dihina kayak gini, bajingan lo, Wak. Enggak, gue gak tahu masalahnya apa gak. Tapi izinkan gue nganterin lu pulang. Nggak perlu. Mendingan lo pulang aja sama cewek sialan dan keluarga badut lo itu. Dewa! Lo ngapain nganterin Olga? Mendingan lo nganterin gue. Gue kan masa kuyup. Nola, gue gak mau denger semua ini gara-gara lo. Gue gak akan tertipu lah. Buat apa? Dengar lah. Ini buat yang terakhir kalinya. Jangan pernah perlihatkan muka lu lagi di depan gue dan jangan bicara lagi sama gue. Ngerti lo?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.